Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hairawilda, utusan dari Miss Asadiah nomor 45 Surabaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta berkahnya kepada kita. Sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul ceramah yang mau saya sampaikan yaitu keikhlasan. Hadirin rahimatumullah, syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik lain asrah tanala yahbatanna amalaka wala takuhanna minallah hasyirin. Artinya, sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Sesungguhnya jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalanmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Dengan ikhlas kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan menjadi orang yang ria atau sombong. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat yang dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil di sekitar beras. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah dan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan sikap ria atau sombong supaya mendapat pujian dari orang lain. Hal inilah yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit." Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridhonya." Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalanmu dan niatmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Karena itu, tak heran jika Ibnul Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tetapi tidak bermanfaat. Dari beberapa contoh hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah, karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita tidak akan diterima olehnya. Lalu bagaimana cara agar bisa beribadah dengan ikhlas? Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya perlu memikirkan Allah, sholat untuk Allah, zikir untuk Allah. Semua amalan yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakan semua urusan duniawi, kita hanya tertuju pada Allah. Jangan munculkan rasa ria atau sombong di dalam diri kita karena kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara di atas Anda dapat mencapai ikhlas. Dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuknya. Demikianlah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.